kegiatan pembelajaran pada hari ini. Kita berdoa dulu ya. Berdoa bersama-sama, kita tundukkan kepala dulu agar apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk anak-anak semuanya. Berdoa dimulai. Berdoa. Oke, anak-anak, hari ini kita akan belajar terkait dengan penampakan alam dan mengikuti daratan serta perairan. Nah, anak-anak siapkan dulu buku IPAS-nya dikeluarkan dan alat-alat tulisnya silakan disiapkan dulu, pensil, bolpen, silakan disiapkan. Pensil. Oke, kalau sudah, anak-anak, kira-kira kita akan belajar apa saja kalau guruku menampilkan terkait dengan daratan dan perairan? Bayangan kalian kita akan belajar apa? Gunung, apa lagi? Gunung. Ada gunung, ada laut, ada danau. Pengaruhnya buat anak-anak untuk belajar itu apa saja? Ini ya, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah agar anak-anak tahu penampakan alam yang ada di lingkungan sekitarmu. Apa tadi ya pengertian dari kenampakan alam? Kenampakan alam adalah bentukan permukaan bumi yang terbentuk secara alami. Oke, jadi dari pengertiannya kenampakan alam adalah bentuk permukaan bumi yang terbentuk secara alami. Nah, kenampakan alam itu ada dua. Ada yang berada di daratan dan juga di perairan. Bedanya kalau di daratan itu semua kenampakan alam di darat dan tidak digenangi air. Perairan itu apa, Rama? Coba dibaca, Rama. Semua daerah daratan yang digenangi air dalam waktu lama ya. Laut, sungai, danau, rawa. Nah, ini adalah kenampakan alam daratan. Ada banyak, tapi boleh tuh ambil 4 saja. Coba, Mas Eka, yang pertama kenampakan alam daratan apa, Le? Permukaan bumi yang menjulang tinggi disebut apa? Gunung. Sekarang yang kedua, siapa yang mau baca? Tanah yang lebih tinggi dari sekitarnya, tetapi rendah dari gunung. Lebih tinggi dari tanah sekitarnya, tapi lebih rendah dari gunung disebut bukit. Selanjutnya yang ketiga, siapa mau baca? Iba. Bukan dengan permukaan laut, daratan rendah. Ya, area tanah yang dekat permukaan laut itu disebut dataran rendah, bukan daratan ya, dataran rendah. Contohnya apa? Daerah Surabaya ini dekat dengan laut. Laut mana yang dekat dengan Surabaya? Kenjeran, ada pantai Kenjeran. Nah, kalau dekat dengan laut, berarti di wilayah pantai itu disebut dengan dataran rendah. Sekarang lanjut yang terakhir, keempat, siapa mau baca? Pate, ayo Pate, dibaca Pate. Lembah wilayah rendah dan terletak. Ya, jadi lembah adalah wilayah rendah yang terletak di antara bukit atau gunung. Lembah itu berarti dia di apit 2 gunung atau bukit. Manfaat daratan. Anak-anak, Bu Restu tanya, ada gunung, ada bukit, dataran tinggi, dan dataran rendah. Perhatikan, gunung itu bermanfaat sebagai sumber air, wisata, dan tambang. Petani kopi boleh. Ada lagi? Petani sayur. Ada lagi? Wisata. Lanjut, dataran rendah. Nah, dataran rendah itu bisa meliputi pantai. Kalau di pantai kerjaannya apa ya kira-kira? Nelayan. Sekarang sebelum Restu lanjutkan ke perairan, Restu ini. Cek. Harus cek berarti harus tepuk.
Kalau bum bum berarti oke, ke meja ya. Siap? Ya. Konsentrasi. Cek cek. Cek cek. Bum bum. Cek cek bum. Bum bum cek. Bum bum bum. Cek cek bum. Cek bum bum. Oke. Anak-anak sudah memperhatikan terkait daratan. Sekarang kita lanjut ke perairan. Nah, ada apa saja tadi perairan sudah disebutkan. Siapa yang mau baca nomor 1? Hafiz. Sungai, aliran air tawar yang mengalir dari hulu ke hilir. Lanjut. Danau. Siapa mau baca danau? Genta. Danau perairan tawar yang dikelilingi darat. Perairan ada berapa macam tadi? Apa aja? Pekerjaannya apa kira-kira yang mendekati daerah laut? Nelayan mencari ikan. Terus transportasi. Nah, itu punya gambar di sini. Ya, gambar dan juga kartunya. Jadi anak-anak contohkan, ini nanti dipotong. Dipotong kemudian silakan ditempel di sini. Mana yang sungai, mana yang danau, mana yang pantai. Siap? Nah, kemudian jangan berkelompok, berarti anak-anak kalau begini perlu apa? Gunting dan silakan diambil dulu gunting dan lemnya, kemudian dikerjakan secara kelompok. Yang pertama harus kita lakukan apa, Hafiz? Menjaga kebersihan sungai dan laut. Menjaga kebersihan sungai dan laut. Yang kedua apa, Genta? Menjaga penebangan hutan di pegunungan. Oke, menjaga penebangan hutan di pegunungan. Yang ketiga apa, Sofi? Iya. Sekarang silakan Bu Restu beri waktu 5 menit untuk berdiskusi. Sekarang kita evaluasi dulu. Anak-anak silakan bukunya semuanya ditumpuk di tengah meja. Kalau sudah, sekarang silakan dikerjakan. Soal evaluasi mandiri, jadi tidak dikerjakan kelompok. Sendiri-sendiri ya. Kita simpulkan dulu. Hari ini kalian belajar apa? Tentang apa? Penambangan alam. Gimana aja penambangan alam? Nah, daratan dan perairan. Sekarang Bu Restu pengen tahu perasaan kalian. Yang pertama setelah anak tulis nama, tulis perasaan kalian, gambarkan perasaan kalian, pilih salah satu. Kerjakan, itu kalian beri bintang berapa ya? Maksimal 5. Terus, tuliskan hari ini aku belajar apa? Oke, tepuk satu. Oke anak-anak, terima kasih sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan luar biasa. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat untuk anak-anak. Nanti Bu akan berikan soal pengayaan di rumah. Anak-anak bisa mengeksplorasi dan bekerja sama dengan orang tua untuk mengerjakannya. Kita tutup kegiatan pembelajaran hari ini dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Oke, terima kasih anak-anak. Tetap semangat dan
tetap sehat. Tepuk tangan dulu buat kita semua.